Kami dari kelompok 11, saya Rifa Laila Salsabila. Dan saya Indah Mukaroma. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Pendidikan Islam merupakan proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan dalam rangka memahami ajaran Islam dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, nama asli Abdurrahman Zaid Waliuddin Ibnu Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Hasan bin Jabir Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Khaldrami Al-Tunisi. Lahir pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 734 Hijriah di Tunisia. Beliau wafat pada tanggal 16 Maret 1406 dalam usia 74 tahun. Karya-karyanya yaitu Kitab Al-Ibar, Muqaddimah, Al-Ta'rif, dan Syifa al-Syail li Tahdib al-Masail. Beliau memasuki tahun ke-20 dari usianya, Ibnu Khaldun mulai tertarik dengan kehidupan politik, sehingga pada tahun 755 Hijriah atau 1354 Masehi, karena kecakapannya, Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris Sultan Fez Maroko. Konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Konsep pendidikan Ibnu Khaldun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pandangan tentang manusia didik. Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan berbagai makhluk lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk berpikir. Oleh karena itu, manusia mampu mengembangkan berbagai pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan tentang ilmu. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu lisan, ilmu nakli, dan ilmu akli. 3. Metode pendidikan. Metode pendidikan dalam mengajar Ibnu Khaldun memiliki 6 metode, yaitu 1. Metode hafalan, 2. Metode dialog, 3. Metode widya wisata. Dan yang keempat, metode keteladanan. Yang kelima, metode pengulangan dan bertahap. Yang keenam, metode belajar Al-Quran. Adapun tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah untuk membuat kaum muslimin percaya dan meyakini Tuhan melalui mempelajari Al-Quran dan ilmu pengetahuan keagamaan. Ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan keyakinan dan hukum Islam akan membuat kaum muslimin mengetahui realitas dan yang diarahkan pada upaya mendapatkan akhlak yang baik. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali, nama asli Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di Tus dekat Mashhad Khurasan. Beliau wafat di Tabristan, wilayah provinsi Tus, tahun 505, tepatnya 1 Desember 1111 Masehi. Beliau memiliki karya-karya yang pertama dalam bidang filsafat, yaitu Maqasid al-Falasifah, yang kedua Tafahud al-Falasifah, yang ketiga Al-Ma'rifah Aqliyah. Dan di dalam bidang agama, beliau memiliki kitab yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Muqzid bin Al-Dahlal, Minhaj al-Abidin. Adapun bidang akhlak yaitu Mizan al-Amal, Kitab al-Arba'in, Misqat al-Anwar, Al-Adab fil Al-Din, Al-Risalah al-Laduniyah. Dan juga ada dalam bidang kenegaraan, yaitu Mustahziri, Sir al-Lamin, Nasihat al-Mulk, Sulk al-Sultan. Adapun konsep pendidikan menurut Al-Ghazali, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Al-Ghazali membagi pula tujuan pendidikan menjadi 2. Yang pertama tujuan jangka panjang, yaitu pendekatan diri kepada Allah. Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan, kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Yang kedua ada tujuan jangka pendek, yakni diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang kedua itu ada kurikulum. Pandangan Al-Ghazali terhadap kurikulum dapat dilihat dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan. Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan kepada beberapa sudut pandang. Yang pertama berdasarkan pembidangan ilmu, yang kedua berdasarkan objek, yang ketiga itu berdasarkan status hukum.
Yang ketiga, ada pendidik. Menurut Al-Ghazali, pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Kholiknya. Dan juga yang keempat ada peserta didik, bahwa dalam pelaksanaan pendidikan, akhlak, moral, maupun budi pekerti dari seorang peserta didik mendapatkan perhatian yang sangat besar. Yang kelima, itu ada metode pembelajaran. Mengenai metode pengajaran, Al-Ghazali juga menganut prinsip gradasi, yakni pengajaran secara bertahap. Yang keenam, itu ada proses pembelajaran. Ini mengenai proses pembelajaran, Al-Ghazali mengajukan konsep pengintegrasian antara materi, metode, dan media atau alat pengajarannya.